Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan shalom untuk yang di rumah. Terima kasih Kanuki sudah mengatur semuanya. Ya, hari ini saya membawa kerek agenda saya. Ya, ini agenda tahun 2020. Saya ingat saya dikasih agenda ini dari salah satu anggota jemaat waktu akhir tahun 2019. Dari salah satu jemaat. Saya ingat waktu itu setelah saya ucapkan terima kasih, saya bawa pulang agenda ini, kemudian saya bilang, saya bersyukur Tuhan, terima kasih ya, saya sudah dapat. Pokoknya dikasih apa, terutama ini, aduh terima kasih Tuhan, waktu itu saya bisa ngatur, saya tahun ini, tahun berikut saya bikin apa. Jadi setelah sudah bersyukur pada Tuhan, kemudian saya mulai mikir, apa yang harus saya tulis di dalam agenda ini. Itu waktu tahun 2019. Nah, waktu itu saya tidak memikirkan untuk tulis nama. Saya juga nggak mikir untuk tulis tanggal berapa saya terima ini. Saya nggak mikir tulis itu waktu itu. Terus saya bikin apa? Saya buka agenda ini, kemudian halaman pertama masih ada tulisannya waktu tahun 2019. Halaman pertama agenda ini saya tulis ayat dari Yakobus pasal 4 ayat 15b. Sebenarnya dari 13 sampai 15, tapi saya potong saja, saya ambil Yakobus pasal 4 ayat 15b. Saya bacakan. Ayat itu bunyinya begini. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dalam pikiran saya menggarisbawahi kata jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Saya kasih garis bawahi jika Tuhan berkenan. Mengapa demikian? Ini adalah agenda yang berisi plan untuk tahun berikutnya waktu itu. Akan tetapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam tahun 2020. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah plan 2020 akan terlaksana, ataukah plan itu akan batal total, ataukah plan itu akan gagal sama sekali. Lebih dari itu, saya juga tidak tahu dengan pasti apakah saya masih punya kesempatan hidup untuk melakukan semua plan di tahun 2020. Saya nggak tahu. Bisa jadi kalau Tuhan bilang, oh anakku saatnya pulang, kamu harus pulang. Saya tidak tahu. Itu sebabnya di awal pegang agenda ini saya tulis itu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Saudara-saudara, saya sungguh tidak menyangka kalimat pertama itu betul-betul terbukti. Hanya jika Tuhan menghendakinya kita akan bisa berbuat ini dan itu betul-betul nyata. Tuhan memang menyatakan kehendaknya, tapi tidak sesuai dengan kerek agenda yang saya punya. Lain banget kata orang Indonesia. Allah punya agenda sendiri. Tidak hanya agenda dari manusia kecil seperti saya, perempuan kecil seperti saya, tapi agenda Bapak Ibu juga. Agenda jemaat Triumfator Care, saya nggak tahu. Agenda jemaatnya mungkin ada rencana jalan-jalan ke Jerman, rencana apa? Mungkin ya. Dan rencananya batal, ya kan? Anda sudah rencana vakansi kemana? Tiket kasih kembali. Tidak ada yang tahu. Tidak hanya saya, Bapak Ibu atau jemaat ini. Agendanya pemerintah Belanda termasuk siapa? Mark Rutte, Prime Minister, rencana dia juga berubah, ya kan? Agendanya Joko Widodo di Indonesia, agenda Jokowi ganti. Agenda Donald Trump ganti, dia lagi corona waktu itu, ganti. Bahkan agenda seluruh dunia berubah untuk tahun 2020. Kita menulis plan kita, tapi jalannya sungguh berlainan. Bukan kematian. Saya tadi pikir, oh mungkin kalau saya mati tahun 2020 plannya nggak terlaksana. Ternyata bukan kematian yang membuat jadwal kita berubah. Karena nyatanya kita masih hidup, kan? Jadwal kita berubah justru karena ketertundukan. Saya nggak tahu bahasa Belandanya bagaimana. Ketertundukan rencana kita sebagai manusia
di bawah rencana Allah yang lebih besar atas seluruh dunia ini. Kita diajari tertunduk pada apa yang lebih besar daripada kita. Kita diajari setinggi-tingginya kita naik dan terbang. Kita tidak boleh lupa bagaimana caranya berlutut. Oh, ya. Kita memang belajar untuk naik, tapi kita diajari jangan lupa caranya berlutut. Kita diajari sehebat-hebatnya kita menaklukkan banyak tantangan. Kita tidak boleh lupa caranya menaklukkan hati kepada Yang Maha Kuasa. Lebih mudah menaklukkan tantangan di luar kita daripada menaklukkan hati kita sendiri, yakni keegoisan, kekhawatiran, kebencian, keputusasaan, dan lain-lain, untuk kemudian tunduk di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita sedang diajari bersama-sama. Saudara-saudara, kita juga sedang diajari caranya pulang kepada Tuhan. Bukan melalui kematian, tetapi lewat kehidupan yang keras ini. Caranya pulang itu bagaimana? Tuhan sedang berteriak, pulang anakku, pulang anakku. Aku masih di sini. Aku bapamu. Aku masih ada, aku masih ada. Tuhan sedang mengajari itu. Mau berlari sampai kemana? Pulang. Kita sedang diajari mengenal Dia yang lebih besar daripada kita. Mungkin ada yang bilang begini, oh Nona Pendeta, maaf ya. Kalau orang yang jauh daripada Tuhan diajari cara pulang, oke. Mar saya ini Nona, saya ini sudah berusaha untuk dekat sama Tuhan. Tapi kenapa masalah saya nggak pernah habis? Saya mau katakan, kalaupun selama ini kita sudah mendekatkan hati kita kepada Tuhan, tetapi tantangan ini masih saja sepertinya melekat kepada kita, maka kita sedang diajari memeluk kaki Tuhan dengan sekuat tenaga dan sebulat hati. Kita sedang diajari memeluk kaki Allah lebih keras lagi. Kita sedang diajari bahwa itulah tempat yang paling teduh dari tempat manapun yang pernah kita temui. Kita sedang diajari memperkuat konsistensi hati kita kepada Allah, walaupun segala tantangan memaksa kita melepaskan pelukan itu. Kita sedang diajari memeluk kaki Tuhan. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu membayangkan memeluk tangan, memeluk badan, tapi buat saya kalau duduk membayangkan yang paling pas cuma memeluk kaki. Saya rasa nggak layak. Yang paling pas tuh cuma, aduh Tuhan, kakimu aja deh, itu sudah cukup. Telapak kakimu tuh udah bagus deh, bisa sedikit saja Tuhan, itu sudah cukup. Pertanyaan yang itu gambaran dalam pikiran saya. Tantangan saat ini datang dan menghajar semua orang tanpa terkecuali. Orang yang pergi ke gereja, orang yang tidak ke gereja, orang yang percaya, orang yang tidak percaya, orang yang jujur, yang tidak jujur, semua sama-sama kena tantangan. Dunia sedang dididik bersama. Kita diingatkan tentang betapa kecilnya kita di hadapan kemahakuasaan Allah. Pertanyaan yang muncul kemudian, ini saya merenungkan ini. Kalau Tuhan merancang yang baik, apakah yang buruk juga dari Tuhan? Saudara-saudara pernah mikir begitu tidak? Kalau misalnya Tuhan tuh merancang kebaikan, lalu apakah yang buruk juga dari Tuhan? Apakah semua orang yang kehilangan pekerjaan juga dari Allah? Apakah semua kematian ini juga dari Allah? Apakah semua bencana kelaparan di dunia ini juga dari Allah? Apakah semua orang yang air matanya lagi tumpah ini juga dari Allah? Orang yang lapar karena tidak punya uang, angka kemiskinan yang meningkat tahun 2020, apakah juga dari Allah? Katanya Dia Allah. Yang pertanyaan utamanya, apakah memang Allah sejahat itu dan mendatangkan semua air mata ini? Katanya Dia Allah yang baik, Dia Allah yang peduli. Lalu mengapa ada air mata? Apakah memang Dia yang Maha Kuasa adalah orang yang seotoriter dan sejahat itu? Kalau Bapak Ibu punya persoalan mungkin, ya oke. Tapi apakah ini semua dari Tuhan? Apakah Tuhan sejahat ini? Saya cuma bisa berkata bahwa Anda dan saya tidak bisa menyatakan baik buruknya pribadi Allah
hanya dengan satu kasus. Lalu kita menyisihkan kasus lainnya, tidak bisa. Anda tidak bisa bilang, Ibu Ripka ini dia baik, lagi mengajar sekolah minggu ya, atau Kak Rimbun, atau saya, atau Kak Nuki misalnya, oh dia ini baik, atau mungkin dia ini tidak baik, Nona Pendeta. Kenapa? Tadi saya datang dia nggak negur, saya lewat dia cuma gini aja. Jadi menurut saya dia tuh nggak baik. Nah, saya mau bilang bahwa perspektif kita, pandangan kita tentang orang itu tidak seluruhnya adalah kebenaran tentang dia. Itu baru berdasarkan penafsiran kita, perspektif kita, asumsi kita, perasaan kita, pikiran kita tentang orang itu. Dengan demikian, pikiran kita tentang orang itu bukanlah kebenaran sejati tentang dia. Itu baru satu orang. Apalagi Allah. Kita bisa mempersepsikan Allah kita tidak bisa mempersepsikan Allah hanya dengan satu kasus, sesuka hati kita, lalu kita menyisihkan kasus lainnya. Waktu Allah memberi kita naik pangkat, oh Allah baik. Waktu Allah ambil lagi pekerjaan dari kita di tahun 2020 ini, kita hilang pekerjaan, oh Allah jahat. Waktu Allah memberi kita anak, oh Allah sangat baik. Waktu Allah mengambil kembali papa, mama, anak, adik, kakak, oh Allah begitu jahat. Hello, Allah bukan manusia berkepribadian ganda, atau yang bisa ganti-ganti karakter sesukanya. Allah bukan manusia yang bisa berkarakter macam-macam, seperti dalam film satu orang 23 karakter. Nih, Allah tidak seperti itu. Orang Kristen meyakini bahwa Allah cuma punya satu karakter. Allah cuma punya satu karakter, cuma punya satu kepribadian. Apa? Kasih. Cuma satu karakter Allah. Kasih inilah yang bisa ditunjukkan dalam banyak cara. Tetap caranya beda-beda, tapi behind dari cara yang beda-beda itu cuma satu karakter, kasih. Caranya macam-macam. Ada orang mengasihi, dia ngasih ini atau dia bikin yang ini, tapi di belakang itu cuma satu saja karakternya, kasih. Ya, saya mau coba kasih tunjuk satu video bagi kita tentang seorang ibu dan anaknya. Video ini waktu kerusuhan di Amerika Serikat, Baltimore, ya, di Amerika Serikat tahun 2015. Video ini tentang seorang ibu dan anak yang justru viral di dunia ketika si ibu itu mencegah anaknya ikut dalam demonstrasi. Video ini berjudul Tough Love. Bisa kita putar? People across the country and around the world have seen the viral video of this mother taking on a hands-on approach. CBS 2's Dick Brennan reports. Toya Graham showed America what tough love looks like when she came upon her son Michael as the bricks and bottles were flying. She decided to exercise a firm hand on the 16-year-old boy. Lo and behold, I turn around and I look in this crowd, and my son is actually coming across the street with this hoodie on and a mask. At that point, I just lost it. And he gave me eye contact. And at that point, not even thinking about cameras or anything like that, that's my only son. And at the end of the day, I don't want him to be a Freddie Gray. But to stand up there and vandalize police officers, that's not justice. That's not what, I'm a single mom, I have 6 children, and I just choose not to live like that no more, and I don't want that for him. He said, when I seen you, my instinct was to run. Is he a perfect boy? No, he's not. But he's mine. He knew he was in trouble. Now, Toya Graham says kids will eventually have to make their own decisions, but she believes that strong mothers can make a difference in the world. She says after what happened, Michael's friends were telling him he should give his mother a hug. Good idea. Christine? Yeah, Dick, thank you. A lot of comments about this on our Facebook page. Gigi says, fabulous. More people should gather their sons and daughters and bring them home. And also this from Elise. God bless that Baltimore mom. We need more moms like her. A young man should be proud of her because she's doing the right thing.
Wow. Judulnya Tough Love. Cinta yang kuat. Cinta yang kuat. Ada komentar yang berkata bahwa anak yang dimarahi itu seharusnya memberikan hak, memberikan pelukan buat ibunya. Satu komentar terakhir menyatakan fabulous. Komentar lain berkata, this is a strong mother. A strong mother can make a difference in the world. Komentar lain menutup dengan kalimat, she was doing the right thing. Dia melakukan hal yang benar. Saudara-saudara, sekilas kita melihat bahwa ibu ini melakukan vandalisme, kekerasan, tindakan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri. Apalagi di depan banyak orang, termasuk di depan kamera, dan membuat anak itu malu. Tapi sebenarnya ia sedang menunjukkan kasih yang besar. Dia katakan, ini anak laki-laki saya satu-satunya dari 6 orang anak yang saya punya. Saya single mother, dia bilang. Dia milik saya yang harus saya jaga. Yang harus saya jaga. Keputusan dengan dasar kasih untuk menjaga itulah yang membuat dia harus memukul anak tersebut. Dia bilang, saya nggak mau anak saya seperti Freddy siapa tadi itu? Yang meninggal. Dia bilang, saya tidak mau. Ya. Keputusan dengan dasar kasih itulah yang membuat dia harus memukul anaknya. Pertanyaannya, apakah memang si ibu jahat? Apakah memang dia jahat? Tidak. Kita tidak bisa menyatakan suatu pribadi itu baik atau jahat hanya dengan berfokus pada satu kasus, kemudian kita melupakan peristiwa-peristiwa lainnya. Demikian pula dengan Allah. Allah tidak bisa dengan seenaknya kita beri label jahat dengan hal-hal tertentu yang kita alami. Anda mungkin berkata, Nona Pendeta, buat khotbah itu gampang ya. Nona Pendeta tinggal bicara saja. Tetapi apakah Nona pernah merasa mimpi itu dihancurkan? Mungkin saat ini di tahun 2020 kita merasa mimpi kita dihancurkan. Apakah pernah merasakan masa depan kita dihancurkan? Apakah pernah merasakan kehilangan pegangan sama sekali dan tidak bisa berdiri? Apakah pernah merasakan sakit hancur sehancur-hancurnya bahkan terinjak-injak? Saya harus menjawab, saya sudah merasakannya juga. Kita sama-sama sudah merasakannya. Lalu apa perasaan ketika kita ada di situasi itu? Saya harus menjawab secara jujur. Saya katakan bahwa Tuhan sangat jahat. Waktu itu saya bilang begitu. Tuhan sangat jahat. Tuhan benar-benar tidak peduli pada apa yang saya rasakan. Waktu itu saya bilang. Saya bahkan berkata, kalau Engkau Tuhan dan Maha Kuasa, mengapa Engkau membiarkan yang buruk terjadi pada anak yang Kau katakan Kau sayangi? Tapi kenapa Kau biarkan yang buruk terjadi? Kalau Engkau Maha Kuasa, mengapa Engkau tidak mengusir keburukan yang menghampiri hidup anak-anak-Mu? Saya pun mempertanyakan Allah. Saya pun mempertanyakan kasih-Nya. Saya pun mempertanyakan tujuan perbuatan Allah dalam hidup saya. Saya pun mempertanyakan rencana Allah. Saya rasa Dia salah buat rencana. Tapi itu dulu. Itu dulu. Itu dulu. Saya berdiri di depan Anda saat ini dan di sini justru untuk menyatakan pujian bagi Allah atas masa lalu yang gelap, sulit, penuh beban, terinjak dan terluka yang pernah dirasakan dulu. Tanpa itu saya juga tidak bisa berdiri di sini. Tanpa luka itu saya juga tidak bisa membantu menolong orang lain menyembuhkan lukanya. Tanpa air mata saya tidak bisa merasakan air mata orang lain. Tanpa kecacatan dalam hidup saya juga tidak bisa menolong orang lain yang merasa hidupnya penuh dengan kecacatan. Saya harus berkata, Allah sangat baik. Bila kini kita bersepakat bahwa kita pernah merasakan pahitnya hidup, pertanyaannya sekarang, kalau saat ini kita sedang terluka, Nona Pendeta, apa yang harus kita lakukan? Sebelum datang ke sini, nggak ada di slide. Sebelum datang ke sini, saya berpikir mau buat sesuatu. Tapi saya nggak tahu kalau hari ini ada meja di depan. Saya terpikir hari ini khotbah, saya cuma menyalakan lilin di atas meja kita masing-masing. Kemudian kita nggak usah khotbah panjang dan hanya duduk
berdoa, merenung apa yang kita alami di tahun 2020. Hanya itu yang terpikir di pikiran saya, Tuhan. Saya ingin ajak jemaat Triumfator Kerk duduk sama-sama, kemudian nyalain lilin dan merenungkan apa yang kita alami di sepanjang tahun 2020 ini. Tetapi itu tidak bisa dilakukan karena saya pikir kursinya lain, akan susah sekali. Tapi saudara-saudara, kenapa saya mau bikin itu waktu itu? Karena saya tahu tahun 2020 ini tahun yang berat. Toh banyak yang hilang pekerjaan. Banyak yang setengah mati di tahun 2020. Anda masuk gereja mungkin dengan senyuman, tetapi sebenarnya penuh dengan tantangan. Ya. Saya tahu itu berat. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita sama-sama fight? Bagaimana caranya kita bisa hadapi tantangan di tahun 2020? Ada 4 pesan firman. Ada 4 pesan firman yang kita mau pulang, bawa 4 pesan ini dalam hidup kita minggu ini, oke? Ya. Saya tidak panjang lebar. Dari firman Tuhan tadi, Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 dan Yehezkiel 36 ayat 26. Nah, dalam firman Tuhan ini saudara-saudara yang kita baca tadi, sebenarnya intinya aja ya. Intinya itu waktu itu bangsa Yahudi hidupnya sengsara. Mereka ditindas, sebelumnya mereka ditindas oleh orang Babel dan mereka menjadi slave atau budak bagi orang Babilonia. Ya, mereka sangat menderita. Saya harus kasih tahu, angka kematian itu sangat tinggi waktu itu karena mereka miskin. Maaf ya, kalau di negara Belanda umurnya panjang ya, sampai 90, sampai 100 banyak. Tapi coba Anda lihat di negara miskin, minta maaf, atau negara berkembang, rata-rata umur 50, 60 orang akan meninggal. Kenapa? Karena memang faktor perawatan kesehatan dan lain sebagainya itu sangat sulit di negara-negara miskin dan negara berkembang. Itu dalam ilmu sosial seperti itu. Kemudian angka ibu dan bayi biasanya meninggal lebih banyak pada negara miskin dan negara berkembang. Sedangkan negara maju itu tidak. Biasanya lebih kecil angkanya. Ya. Nah, waktu itu bangsa Yahudi juga begitu. Angka kematian sangat tinggi. Banyak orang meninggal. Belum sampai usia tua, mereka sudah meninggal. Angka kesehatan jelas sangat rendah. Nah, dalam pembacaan firman dikatakan mereka menanam tapi nggak bisa makan. Kenapa? Sudah keburu meninggal. Mereka sangat sulit. Ya. Kemudian itu dikatakan dalam firman Tuhan. Mereka menanam, orang lain yang makan. Angka kematian sangat tinggi karena tadi saya katakan mereka adalah budak saat itu. Akan tetapi dalam pembacaan firman Tuhan ini mereka sudah keluar dari kolonialisme, dari kolonialisme Babilonia. Mereka pindah ke kolonialisme yang baru oleh Persia waktu itu. Tetapi yang di Persia ini more soft, lebih baik, ya. Dan mereka memberi harapan yang baru. Itu sebabnya orang Yahudi ini baru mulai bisa memikirkan masa depan yang baru yang ingin mereka raih sebagai suatu bangsa. Bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini menceritakan tentang mimpi baru dan situasi yang baru melalui cerita langit baru dan bumi yang baru. Ada beberapa pesan firman. Yang pertama, saya katakan di sini, build new future or hope to be rich. Bangun masa depan yang baru, bangun harapan yang baru untuk diraih. Saudara-saudara, tadi saya baru berkata bahwa bangsa Yahudi itu bangsa yang bukan bangsa merdeka. Mereka orang terjajah. Mereka berpindah dari satu kolonialisme ke kolonialisme lain. Negara mereka bukan negara merdeka. Mereka juga bukan orang merdeka. Impian mereka untuk menjadi bangsa yang besar justru hancur pada masa itu. Jadi sekali lagi mimpi besar mereka sudah hancur. Lalu dari firman Tuhan ini apa yang disampaikan? Dia katakan, firman Tuhan ini justru bercerita tentang langit yang baru. Ada banyak penafsiran tentang langit yang baru. Akan tetapi kali ini saya berfokus pada sejarah yang begitu menyakitkan dan situasi yang dihadapi oleh orang Yahudi itu. Dan ini yang menjadi dasar arti langit baru.
nampaknya tergambar bahwa yang dia maksudkan adalah future baru, hope baru bagi bangsa yang sedang terluka ini. Pembacaan hari ini hendak membangun semangat orang Yahudi saat itu dengan menyatakan, bangunlah mimpi baru dan harapan baru, kemudian berusahalah mengejarnya. Memang nampak dalam pembacaan ini bahwa Allah yang membangun langit baru itu, nampaknya Tuhan saja yang membangun harapan baru. Tetapi jika kita baca baik-baik kitab Yesaya, tidak. Tuhan bilang langit baru itu, mimpi baru itu, future baru itu, justru kita harus ambil bagian di dalam proses pembangunan future yang baru itu. Ya, saudara-saudara, tidak hanya orang Yahudi yang diminta ambil bagian, tapi kita juga untuk membangun mimpi baru itu. Saudara-saudara, kembali tentang mimpi baru dan harapan baru. Ketika mimpi kita hancur seperti mimpi orang Yahudi, itu memang menyakitkan. Akan tetapi yang hancur itu baru mimpi kita, bukan diri kita, dan bukan Allah di dalam kita. Ingat, yang hancur adalah mimpi lama kita. Yang hancur adalah mimpi lama kita. Tapi kita sendiri belum hancur kan? Kita masih berdiri di sini saat ini. Saya punya mimpi nih. Dulu saya pengen sekolah di satu sekolah. Nggak ada di situ. Dulu saya pengen sekolah di Yogyakarta waktu itu. Tapi saya tidak bisa waktu itu karena ada hal yang lain dan saya harus terhambat. Dan saya pikir, oke Tuhan, mimpi saya hancur. Tetapi tidak. Dia bilang mimpimu hancur, tapi kamu kan nggak hancur. Ya kan? My future kelihatan hancur. But I'm still alive. Saya masih di sini. Mimpi saya hancur. Tetapi saya belum hancur. Tuhan saya pun belum hancur. Saya masih berdiri di sini saat ini. Penulis mengingatkan mereka akan fakta menyakitkan bahwa memang mimpi lama kita hancur. Tetapi mimpi dan harapan baru begitu juga dengan kita harus tetap dibangun. Bahasa lainnya, ini keret agenda ini boleh saja dia hancur, terbanting, nggak bisa dilaksanakan, oke, silahkan. Tapi saya belum hancur. Saya harus membangun mimpi baru saya bersama Allah dan berusaha mendapatkannya. Ingat, kaki kita boleh lumpuh, tapi semangat kita tidak boleh lumpuh. Saya senang ada Om siapa namanya Om? Ya, can I know your name? Chris. Om Chris. I like to see you here. And Tante Wis. Oh, Tante Wis. Om Chris, Tante Wis. Mereka boleh sulit untuk berjalan. Tapi semangat mereka nggak putus untuk datang ke gereja. Kaki boleh nggak bisa jalan. Tapi hati saya akan tetap cari Tuhan. Kan? My heart can still to find Jesus. Itu hal yang luar biasa. Saya ingat waktu tinggal di Hausen, saya tinggal bersebelahan dengan rumah dari teman-teman difabel. Khususnya yang tidak bisa melihat. Saya selalu kagum melihat mereka. Setiap saya siram bunga sore, nyemprot bunga sore hari. Kemudian ada 2 orang teman-teman yang difabel yang tidak bisa melihat. Mereka lewat di depan rumah hampir setiap sore. Dan mereka lewatnya tuh sambil jalan, tapi mereka tertawa-tawa dan mereka senang sekali sepanjang jalan. Saya lihatnya sampai wow, luar biasa. Saya tersenyum melihat mereka walau mereka tidak bisa lihat saya. Tapi saya bahagia sekali lihat mereka. Saya yakin bahwa mereka boleh disebut disability pada pada sesuatu, pada hal-hal tertentu, tapi nampaknya mereka tidak mengalami disability dalam hal spirit hidup. Ya, oke, saya boleh disability dalam hal melihat, tapi saya nggak punya persoalan disability dalam hal semangat. Itu yang luar biasa. Ya Om Chris ya, saya boleh nggak bisa jalan, tapi saya tidak punya persoalan disability di sini untuk tetap percaya Yesus, untuk tetap punya spirit hidup. Itu mimpi kita memang berharga kalau kembali ke cerita mimpi. Namun kita tidak bisa menyepelekan hidup yang sedang kita jalani.
seberat apapun itu. Mimpi kita boleh hancur, tapi kita belum hancur. Ada seorang ayah yang bermimpi dalam hidupnya untuk buat anaknya senang. Ini kisah nyata. Tidak disangka anaknya kena kanker. Saya ingat sekali. Anak perempuan yang dia bilang dia mau bikin pokoknya sepanjang hidup dia mau anaknya senang. Dia buat anaknya bahagia. Ternyata anak perempuannya itu kena kanker dan meninggal beberapa tahun lalu. Dia berkata, maaf, lebih mudah anak kehilangan orang tua daripada orang tua kehilangan anak. Itu sakit sekali. Dia bilang begitu. Saya lalu terduduk dan membayangkan perasaan orang tua ini. Saya bertanya di dalam hati, kira-kira setelah anaknya meninggal dan kembali kepada Allah, mimpi apa yang tersisa buat orang tua ini? Pasti hidupnya sangat pahit. Namun dia ataupun saya ataupun kita yang merasakan pahitnya hidup didorong untuk membangun mimpi baru lagi bersama Allah. Allah belum berhenti bekerja di dalam kita. Walaupun rasanya kita hancur, Allah belum berhenti. Allah belum berhenti. Allah mau kita mengarahkan mata kita, hati kita pada mimpi baru bersama Allah. Mimpi lama kita tidak akan bisa hilang begitu saja, pasti akan ingat. Namun Allah mau kita bersepakat bersama Allah di dalam membuat mimpi itu, serta mewujudkan mimpi itu bersama Allah. Kalau saat ini kita kehilangan pekerjaan, kehilangan orang terkasih kita, kehilangan harapan atau apapun itu hari ini kita diajak membawa kepingan the pieces of our heart, ya, pecahan-pecahan dari hati kita itu kepada Allah dan mulai bersepakat bersama Allah membangun mimpi baru. Jangan berhenti, jangan berhenti. Keadaan kita mungkin tidak langsung berubah, namun hati kita pulih perlahan-lahan. Bangun langit baru lagi bersama Allah. Pesan kedua, kalau tadi langit baru, maka sekarang bicara tentang bumi baru. Di sini saya tulis, try to stand up on your new circumstances or situation. Coba untuk berdiri dalam situasi yang baru, circumstances yang baru. Ayat 17 tadi bicara tentang langit baru, namun dibicarakan juga tentang bumi baru untuk kita berdiri. Jika langit baru adalah future kita, maka bumi baru adalah situasi kita sekarang ini. Orang Yahudi harus menerima bahwa situasi hidup mereka memang berubah dari satu penguasa lama ke penguasa yang baru. Dalam hal ini, yang berubah tidak hanya hope mereka di atas, tapi yang berubah juga adalah situasi mereka. Dalam pembacaan ini dijanjikan bahwa bumi mereka boleh berubah. Situasi yang mereka hidupi pun memang berubah. Namun ada janji bahwa di tengah situasi yang berubah itu akan ada sorak-sorai, akan ada kegirangan, tidak akan ada lagi umur yang pendek. Orang akan menikmati hasil kerjanya. Jangan salah baca ya. Di Alkitab dibilang kalau di bawah umur 100 itu kutuk ya. Kalau meninggal di bawah umur 100 belum sampai 100 ya, itu kutuk nih. Itu simbol. Ini bahasa simbol, jangan salah diartikan. Nona pendeta berarti kalau besok saya mati 99 ya, itu berarti kutuk ya, ada curse di situ. Nih, bukan, jangan salah baca. Alkitab tidak mengartikan seperti itu. Maksudnya adalah ini mengartikan bahwa ada gambaran bahwa hidup akan lebih baik. Ini bahasa simbol untuk mengartikan bahwa hidup akan lebih baik. Ya. Ini tergambar dari firman Tuhan di sini. Ada janji bahwa bukan hanya bumi yang kamu pijaki yang berubah, tapi kita juga akan bisa berdiri di tengah bumi yang berubah itu. Kita akan bisa berdiri di atas bumi yang berubah ini. Saudara-saudara, bagi kita yang hidup dalam tahun 2020 ini, bumi kita memang berubah. Ya? Circumstances memang berubah. Kata orang Jawa, mana Ibu Budi? Nah, kalau bilang orang Jawa langsung ingat Ibu Budi. Kata orang Jawa, bumi kita gonjang-ganjing. Ya, 2020 ini buminya gonjang-ganjing ya. Ini buminya juga terbalik rasanya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak air mata yang tumpah. Saya minta maaf, tolong angkat tangan yang
sanak saudaranya ada yang meninggal karena corona? Ada? Oh, tante saya turut berduka ya. Ada lagi? Saya angkat tangan. Sanak saudara saya beberapa meninggal karena corona. Banyak yang sedih, banyak air mata yang tumpah di tahun 2020. Ya, itu terjadi. Bumi kita berubah, tetapi ada janji bahwa kita tetap bisa berdiri di tengah bumi yang berubah. Kita ngomong enak, tapi yang istri kehilangan suami karena corona, pasti dia berat. Suami kehilangan istri karena corona, pasti dia berat. Tapi ada janji, kita bisa berdiri bersama. Kita masih bisa berdiri. Kita masih bisa berdiri. Ada yang mungkin bilang begini, Nona Pendeta, saya kehilangan pekerjaan. Lalu bagaimana? Ketahuilah, kamu akan tetap berdiri di tengah bumi yang berubah ini. Itu pesan. Ingat, keputusan untuk berdiri atau menolak untuk berdiri ada di tangan kita. Mau berdiri atau enggak berdiri, itu keputusannya di kita. Saya mau berdiri, saya enggak mau berdiri, keputusannya ada di kita. Nona Pendeta, nampaknya sudah tidak ada jalan sama sekali untuk bertahan. Bagaimana saya bisa berdiri? Paling tidak, hatimu harus berdiri dan tidak menyerah lebih dahulu. Barulah akal dan tubuhmu akan siap untuk bangkit. Kalau hati dan pikiran sudah nggak mau berdiri, bagaimana kita bisa fight terhadap persoalan kita, kan? Intinya, hati kita dan pikiran kita nggak menyerah dulu, harus berdiri dulu. Tuhan sedang mengantar Anda dan saya ke bumi yang baru. Ini memang adalah masa transisi yang sangat berat dan menyakitkan. Namun ketahuilah bahwa Tuhan sudah memperhitungkan bahwa Anda dan saya bisa untuk berdiri. Pesan ketiga dari firman Tuhan, dari pembacaan kedua tadi, milikilah hati yang baru. Miliki hati yang baru. Apa gunanya langitnya baru, buminya baru, hatinya tetap. Future-nya baru, circumstances-nya baru, tetapi hatinya nggak berubah. Apa gunanya itu? Pembacaan hari ini, Yehezkiel 36 ayat 26 tadi mengingatkan bahwa Allah akan memberi kita hati yang baru dan roh yang baru. Bagaimana caranya hati berubah? Bagian mana yang berubah? Pembacaan tadi mengingatkan bahwa hati yang keras diganti dengan hati yang taat. Banyak anak Tuhan, mungkin termasuk saya dan Anda, bisa saja kita rajin beribadah, tetapi di dalam hati kita masih saja keras kepada Allah. Menjadi orang Kristen itu berarti menjadi pengikut Kristus. Ikut Kristus, ikut Dia. Setiap hal yang kita buat, kita pikir, kita hidupi harus terkoneksi dengan hati yang terhubung dengan Allah. Dia cuma minta agar setiap yang mau kita pikir, rasa, ucap, buat itu connect sama Allah. Tadi ada yang bilang begini, Nona Pendeta, tadi masuk pintu beri salam tidak? Oh iya, saya mau beri salam. Kenapa kasih salam? Tadi Anda masuk pintu kasih salam orang lain. Halo, selamat siang, kasih salam. Oh iya, kasih salam. Kenapa kasih salam? Ya, Nona Pendeta memang sudah biasa begitu. Sudah tradisi kasih salam. Ya, oke. Berarti alasannya karena tradisi. Bukan karena hati kita connect sama Allah. Dan Allah bilang, sapalah siapapun dengan kasih. No, dia bilang tidak hanya tradisi, tapi harus ada koneksi dengan Allah. Ada makna dalam setiap hal yang kita buat. Sebentar kita kasih persembahan. Kenapa kasih persembahan? Oh memang di liturgi. Di liturgi itu ada kasih persembahan anak pendeta. Dan kalau mereka ngasih, saya nggak ngasih, malu saya. Minimal, aduh, wah, ya, kasihlah. Misalnya begitu. Yang penting kasih lah. Kebetulan juga ada lebih. No, bukan karena itu. Tetapi harus ada koneksi. Apapun yang kita buat. Oh iya Tuhan, saya memberi persembahan karena Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Setiap hal itu harus ada koneksi. Allah ingin setiap hal dalam hidup kita, besar dan kecil, terkoneksi dengan Dia. Saya beli baju Natal tahun ini ataupun tidak beli baju baru, pilihannya terkoneksi dengan Allah. Bisa jadi, oh hati kita teringat banyak orang susah.
Saya ingat kemarin kakak saya bilang, hei bajumu banyak sekali. Oke. Terus ada banyak orang susah. Ingat itu. Oh iya, oke. Kita harus bikin bagaimana? Setiap hal yang kita buat harus terkoneksi dengan Allah. Koneksi dengan Allah akan membuat hati kita menjadi lembut. Koneksi dengan Allah akan membuat kita melihat tantangan di depan mata kita sebagai bagian yang memang harus kita lalui. Dan justru itu akan menjadi cerita kesaksian yang indah bagi kita suatu saat nanti. Saya punya masalah sekarang, oke. Tapi karena hati saya terkoneksi dengan Allah, Tuhan, saya tahu saya punya masalah. Tapi saya percaya suatu saat ini akan menjadi cerita kesaksian bagi orang lain, bagi anak cucu saya, bagi hidup saya juga suatu saat nanti. Ya. Koneksi dengan Allah akan membuat kita lebih cenderung memandang Allah daripada terfokus pada kegagalan masa lalu kita. Koneksi dengan Allah mendorong kita untuk melihat bahwa ternyata kita jauh lebih kuat setiap hari di balik setiap tantangan yang datang. Koneksi dengan Allah membuat kita sadar bahwa Allah tidak sedang memperlakukan kita sebagai toy, sebagai mainan yang bisa Allah buat seenak hati. Oh tidak. Tapi justru seperti anak laki-laki di Baltimore tadi, yang justru disayangi ibunya dengan cinta yang luar biasa. Allah sedang menuntun kita pada sesuatu yang baik. Pesan terakhir dari firman Tuhan, saya tahu semakin siang semakin lelah. Saya tutup pesan terakhir ini dengan satu kalimat di sini, dengan pesan firman, Tuhan tahu apa yang kita alami dan Dia tahu apa yang harus Ia buat untuk kita. Tuhan tahu apa yang kita alami dan Dia tahu apa yang harus Dia buat untuk kita. Saya bacakan kembali ayat 60, Yesaya 65 ayat 24. Tadi indah sekali. Sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Pesannya sangat jelas di sini. Allah melihat yang kita alami dan Ia akan bertindak. Amin ya. Dia tahu dan Dia akan bertindak. Satu tambahan terakhir, pengunci khotbah ini. Sebagaimana yang saya sampaikan bagi jemaat-jemaat yang saya layani di akhir tahun 2020 ini, saya mau katakan bahwa Tuhan mau kita menjadi penyambung jawaban Allah bagi siapapun. Semua orang sedang menanti jawaban Tuhan. Anda sedang menunggu jawaban Tuhan, saya juga. Tapi Tuhan minta kita menjadi penyambung jawaban itu bagi orang lain. Jangan hanya sibuk minta jawaban dari Tuhan, tapi mari menjadi jawaban Tuhan dalam hidup orang lain. Mengapa demikian? Terlalu banyak orang susah, tadi kita sudah bilang. Mari saling mengulurkan tangan dan membantu satu sama lain. Saya bilang di beberapa jemaat, di jemaat lain juga, antar 1-2 kantong belanja bagi mereka yang tinggal sendiri, yang kesusahan, yang memang ada dalam hari tua, yang ada sedang sakit dan sedang membutuhkan, antar 1-2 kantong belanja ke sana. Jadi jawaban Tuhan dalam hidup banyak orang. Di tahun 2020 ini kita nggak diminta mengantar persembahan ke Palungan seperti biasa, tapi kita diminta mengantarkan emas, kemenyan, dan mur ke rumah orang-orang yang susah dan berbeban berat. Itulah palungan-palungan kita yang baru. Niscaya dalam tahun 2020 ini kita tidak lagi sibuk minta kado Natal dari Tuhan berupa jawaban untuk persoalan kita, tapi justru saling mengantarkan kado senyuman, kado sapaan, kado pertolongan bagi siapa saja. Saya teringat winkle-winkle yang kasihan hampir tutup, ya, karena susah winkle-winkle kecil. Saya mengajak jemaat Tuhan siapapun yang ada di sini, yang juga yang lagi nonton, ayo kita masuk ke winkle-winkle yang kecil. Kasihan, mereka sulit, mereka sangat-sangat sulit masuk ke situ. Kalau enggak minimal lewat di depan berilah senyuman. Kalau memang kita nggak bisa masuk ke toko itu, berilah senyuman, beri dukungan. Mereka sangat-sangat sulit. Kalaupun bisa masuk ke toko itu, beli 1-2 benda dari dasar kantongmu ada sedikit, berilah, bagilah untuk mereka. Niscaya lebih banyak senyuman di tengah tantangan dunia yang berat ini. Selamat menyongsong Natal Kristus, selamat memasuki Minggu Advent 3. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.